Selanjutnya saya ingin berbicara soal pernyataan Presiden Jokowi kemarin. Ini terdengar baik ya. Kita mengingatkan, Presiden Jokowi mengingatkan kepada relawannya untuk kompak dan solid. Coba kita simak bersama pernyataan selengkapnya. Ini penting. Ini penting. Ini penting. Karena kalau kita nggak solid dan kompak, kita ini akan dilecehkan. Tahu? Mau dilecehkan. Mau dilecehkan. Kalau kita kompak dan solid, kita akan diperhitungkan. Setuju? Setuju? Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Oke. Mas Umam, pesan Presiden tadi supaya relawannya solid, supaya tidak dilecehkan, solid supaya diperhitungkan. Bagaimana Anda membaca maksud pernyataan Presiden tersebut? Mengapa Presiden sebegitu ingin aspirasi relawannya itu diperhitungkan elit? Ya, Presiden Jokowi sepertinya ingin memposisikan diri sebagai kingmaker yang memang masih memiliki pengaruh, bahkan memberikan saran, masukan, dan juga bahkan dalam konteks tertentu juga memberikan dorongan politik. Mungkin bagi sebagian pihak ini dianggap sebagai bagian dari support, tapi di saat yang sama kalau misal kemudian ini disalahartikan, ini bisa menjadi intervensi politik. Nah, oleh karena itu, orkestrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jangan sampai kemudian disalahartikan, kemudian sebagai sebuah upaya untuk mengintervensi dan membuka ruang terjadinya politisasi kekuasaan negara. Nah, oleh karena itu, Presiden Jokowi sepertinya ada semacam keinginan untuk memposisikan dirinya tetap menjadi spotlight di dalam konteks proses politik dan dinamika politik menuju 2024 mendatang. Bahkan kalau misal seperti itu, kalau misal kita cermati suasananya, sepertinya Presiden Jokowi akan lebih visible untuk kemudian mendirikan partai politik sendiri misalnya. Karena bagaimanapun juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, kemudian memiliki jaringan relawan yang juga cukup kuat, yang tidak harus tunduk di bawah konstitusi partai. Nah, kalau misal kemudian itu dikonsolidasikan, itu akan bisa menjadi sebuah modal politik yang kuat dan memadai. Tetapi dalam konteks ini, sepertinya Presiden masih mencoba untuk mencari ruang untuk bermain di ruang abu-abu tadi. Nah, oleh karena itu ada semacam kegamangan. Saya menangkap sisi lain, Mbak Zilvia, ada semacam kegamangan. Barangkali di satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa Presiden Jokowi adalah petugas partai dari PDIP, tetapi di saat yang sama ada aspirasi yang cukup kuat dari partai-partai lain di lingkaran kekuasaan istana yang sepertinya ada keengganan untuk bersama PDIP dan ingin mengusung salah satunya Pak Prabowo Subianto untuk menjadi capres alternatif di sana. Maka begitu disampaikan pentingnya pemimpin pemberani, maka kemudian meskipun Pak Ganjar berada di forum tersebut, tetapi yang muncul dari teriakan relawan justru adalah Pak Prabowo Subianto. Hal ini apa? Artinya ada indikasi pembelahan dalam konteks arah politik dan juga kalkulasi kepentingan di dalam jaringan relawan Pak Jokowi sendiri. Sehingga kemudian ini perlu diendapkan, sehingga menjadi bisa difahami mengapa misalnya Bang Muni atau teman-teman dari Projo, hasil dari Musra sudah disampaikan, tetapi Presiden sendiri masih belum ingin menyampaikan itu. Artinya apa? Itu adalah bagian dari time buying strategy untuk menunggu dan juga mengulur waktu sampai kemudian bertemu titik kepentingan dalam proses deal-deal negosiasi politik antara PDIP dengan partai-partai di sekitar istana Presiden. Oke, baik. Waktulah nanti yang akan membuktikan ya apakah analisa dari Mas Umam itu betul atau tidak. Nanti kita akan pantau bersama. Terima kasih atas waktunya Mas Budiari, Mas Umam dan juga Mas Herzaki. Terima kasih atas waktunya telah berkumpul bersama kami di Prime Time News hari ini.